Nah, oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Yoga Alfiansyah dengan nomor NIM 240105063. Saya dari Robel I dari PGJ Universitas Negeri Semarang. Nah, mungkin video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang diambil oleh Ibu Dr. Hada Sri Sami Asih MKes. Dan di video ini mungkin saya akan membahas sedikit banyak mengenai permasalahan-permasalahan yang tentang bimbingan dan konseling yang sering terjadi di sekolah dasar, khususnya masalah terkait dengan guru kelas. Nah, mungkin langsung saja ke materi pembahasannya. Nah, bimbingan dan konseling atau BK punya peran penting di sekolah karena anak-anak tidak hanya butuh ilmu pengetahuan saja nih, tetapi juga butuh bimbingan agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, melalui BK, siswa dibantu untuk mengenal dirinya sendiri, memahami potensi, serta belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, secara sederhana, bimbingan adalah proses membantu siswa agar lebih mengenal dan mengarahkan dirinya, sedangkan konseling adalah kegiatan tatap muka antara guru atau konselor dengan siswa untuk membicarakan dan mencari solusi atas masalah pribadi atau belajar yang sedang dialami. Nah, perbedaannya, bimbingan bersifatnya itu lebih umum teman-teman, dan bersifat pencegahan agar siswa tidak sampai mengalami masalah. Nah, sedangkan konseling sendiri itu lebih mendalam dan fokus untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi. Nah, meskipun demikian, keduanya itu sama-sama berhubungan untuk membantu siswa agar berkembang secara optimal, bahagia, dan seimbang secara emosi maupun sosial. Nah, tujuan utama dari bimbingan dan konseling itu adalah membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan diri yang maksimal sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, fungsi BK sendiri itu ada beberapa, seperti membantu siswa memahami dirinya, mencegah timbulnya masalah, membantu memecahkan masalah yang sudah muncul, serta mengembangkan potensi positif yang sudah dimiliki siswa. Nah, BK itu tidak hanya fokus pada siswa yang bermasalah, tetapi juga pada semua siswa agar mereka itu berkembang secara utuh. Nah, orientasi BK itu lebih menekankan pada pengembangan diri dan pembentukan karakter, bukan sekedar tempat curhat atau penyelesaian masalah, teman-teman. Nah, dalam pelaksanaannya, BK memiliki beberapa asas penting seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan aktif. Nah, artinya segala hal yang dibicarakan dalam layanan BK harus dijaga kerahasiaannya. Siswa tidak boleh dipaksa dan guru juga harus membantu siswa agar bisa mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, prinsip dasar BK itu adalah menghormati keunikan tiap individu dan selalu berorientasi pada pengembangan potensi positif. Nah, dari segi landasannya, BK terdiri atas landasan filosofis yang berarti bahwa setiap anak itu unik dan berhak untuk berkembang. Nah, lalu ada psikologis, yaitu berdasarkan teori kepribadian dan perkembangan manusia, serta pedagogis, teman-teman, yaitu berdasarkan karena BK bagian dari kepribadian dan perkembangan dan proses pendidikan itu sendiri. Nah, kedudukan BK di sekolah itu sejajar dengan kegiatan belajar mengajar lainnya, karena BK membantu mencapai tujuan pendidikan serta menyeluruh, mencakup aspek akademik, sosial, emosional. Nah, dalam pendidikan formal, BK mencakup 3 bidang, yaitu bidang akademik, bidang pribadi sosial, dan bidang karir, teman-teman. Nah, guru dan konselor sebenarnya itu memiliki peran yang saling melengkapi, teman-teman. Guru lebih banyak berfokus pada kegiatan belajar dan perkembangan akademik siswa, sedangkan konselor berfokus membantu siswa dalam hal pribadi, sosial, emosional. Nah, namun guru juga bisa menjadi konselor pertama bagi siswanya, teman-teman, karena guru adalah orang yang paling dekat dengan siswa di sekolah dan bisa mengenali jika ada perubahan perilaku atau masalah yang sedang dialami oleh anak. Nah, oleh karena itu, guru dan konselor perlu bekerja sama agar siswa mendapatkan dukungan yang menyeluruh, baik dalam belajar maupun perkembangan pribadinya.
Nah, di era pendidikan abad ke-21 ini, baik guru maupun konselor perlu memiliki karakter dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, seorang pendidik itu harus empatik, sabar, terbuka, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, selain itu, guru juga harus bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, sikap empati itu menjadi hal yang sangat penting nih teman-teman. Karena dengan empati guru dapat memahami perasaan siswa, memberi dukungan tanpa menghakimi, dan membantu siswa melewati masa-masa sulit dengan rasa aman diterima. Nah, meskipun guru kelas bukanlah guru BK, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling itu tetaplah sangat dibutuhkan. Nah, di jenjang sekolah dasar sendiri itu guru memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing siswa. Karena anak-anak di usia SD itu sedang berada di masa pembentukan karakter. Nah, guru itu bisa menerapkan fungsi BK dalam kegiatan sehari-hari seperti memahami karakter, kebutuhan tiap siswa, mencegah munculnya masalah dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan saling menghargai, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dan mendorong mereka agar senantiasa percaya diri dan berani dalam mengekspresikan diri. Nah, selain itu, orientasi BK yang menekankan pengembangan diri dapat diterapkan melalui kegiatan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati dan kemampuan refleksi. Misalnya dengan mengajak anak berpikir tentang perasaan mereka atau perasaan teman-teman yang lain. Nah, guru juga dapat menerapkan asas-asas BK di kelas nih teman-teman, seperti menjaga kerahasiaan siswa yang bercerita, tidak memaksa anak untuk membuka diri, bersikap empatik, dan mendengarkan dengan sabar, serta membantu siswa belajar mandiri dalam mengambil keputusan yang kecil dan sederhana. Karena sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, dengan begitu, suasana belajar akan terasa lebih nyaman dan aman bagi anak-anak. Nah, intinya itu ketika guru menerapkan nilai-nilai BK dalam proses pembelajaran, mereka tidak hanya mengajar dari sisi akademik, tetapi juga mendidik hati karakter anak. Nah, hal ini akan membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berbahagia. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi yang bisa saya bahas pada video ini. Mungkin jika ada yang dirasa kurang lengkap, teman-teman bisa searching terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.